Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia pada bab yang ketiga, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, pernahkah kamu membaca surat kabar atau majalah? Nah, di dalam media massa atau surat kabar atau majalah akan banyak kalian temukan teks eksposisi. Lalu, adakah yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Objektif. Objektif berarti teks eksposisi bersifat netral, tidak memihak dan memaksa sikap penulis kepada pembacanya. Yang kedua, informatif. Di dalam teks eksposisi terdapat informasi-informasi. Yang ketiga, memuat fakta, berarti di dalam teks eksposisi terdapat fakta-fakta. Unsur teks eksposisi. 1. Gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. 2. Fakta. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan sesuai yang benar-benar ada atau terjadi. Berikut adalah contoh teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Kalian dapat juga membaca di buku paket kalian halaman 60. Setelah kalian membaca teks tersebut, dapatkah kalian menemukan gagasan dan fakta dalam teks eksposisi tersebut? Nah, sekarang simaklah contoh pembahasannya. Yang pertama, gagasan. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dua kalimat tadi merupakan kalimat gagasan atau pendapat. Disebut pendapat karena kalimat-kalimat tersebut hanya merupakan pendapat dari penulisnya. Jika disebut pendapat, maka orang lain bisa memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua adalah fakta. Kalimatnya, selama bulan Januari hingga Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Dua kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena merupakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Selain itu, ada angka 45% yang merupakan hasil pengamatan atau hasil analisis, maka hal tersebut merupakan kalimat-kalimat fakta. Pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum khusus.
Pada pola umum khusus, ide pokok terdapat pada awal paragraf. Kedua, pola khusus umum. Sebaliknya, pada pola khusus umum, ide pokok berada di akhir paragraf. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lainnya ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Berikut adalah contoh paragrafnya. Pola umum khusus yang dicetak tebal merupakan kalimat utamanya. Pada contoh pola khusus umum, kalimat utamanya terdapat pada akhir paragraf. Pada pola ilustrasi, di situ terdapat kalimat ibarat yang merupakan ilustrasi dari permasalahan yang ada dalam paragraf tersebut. Sementara pola perbandingan berarti di dalam kalimatnya atau di dalam paragrafnya terdapat memperbandingkan atau membandingkan suatu hal. Hal ini pada contoh kalimat tersebut itu membandingkan antara singkong dengan nasi. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Untuk menyimpulkan isi teks eksposisi, kalian harus terlebih dahulu dapat menemukan gagasan umum dan gagasan penjelasnya. Bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi? 1. Baca atau dengarkan teks eksposisi dengan seksama. 2. Catat isi pokok teks eksposisi. Perhatikan paragraf berikut. Dapatkah kalian menentukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam paragraf tersebut? Gagasan umum pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat utama, sementara gagasan khusus terdapat pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, siapa yang tahu kira-kira gagasan umumnya diletakkan di depan, maka disebut paragraf apa ya? Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf campuran. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak contoh-contoh paragraf berikut. Pada paragraf deduktif, kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, berarti ini sama dengan paragraf umum khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Berarti paragraf induktif disebut juga paragraf khusus umum. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.